Bareskrim Polri menetapkan 5 tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang dengan modus magang kerja di Jerman. Polda Jawa Tengah melaksanakan operasi Pekat Candi 2024 yang dilaksanakan dalam 3 pekan. Dalam 3 pekan pelaksanaan operasi ini sejumlah kasus berhasil diungkap dan pelaku berhasil diamankan. Kecelakaan beruntun terjadi di gerbang tol Halim Utama Jakarta Timur. Hingga kini petugas masih mengevakuasi para korban dan kendaraan yang terlibat kecelakaan. Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Bribda Tamara, inilah Presisi Pagi selengkapnya. Bareskrim Polri menetapkan 5 tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang dengan modus magang kerja di Jerman. Peran dari kelima tersangka tersebut salah satunya yaitu sebagai agen yang menawarkan program. Hal ini disampaikan oleh Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Juhandani Raharjo Puro di Gedung Bareskrim Mabes Polri. Ia menyebut dari hasil penyelidikan pihaknya menetapkan ada 5 tersangka dalam kasus dugaan TPPO dengan modus magang kerja di Jerman. Brigjen Pol Juhandani menambahkan peran dari 5 tersangka tersebut salah satunya yaitu sebagai agen yang menawarkan program. Selain itu, Brigjen Pol Juhandani mengatakan salah satu penawaran yang digunakan oleh pelaku merupakan gaji 30 juta per bulan dan program ini setara dengan 20 SKS. Kasus perdagangan orang ini bermula dari KBRI Jerman yang mendapat aduan dari mahasiswa yang mengikuti program kerja paruh waktu di Jerman dengan melibatkan 33 universitas yang ada di Indonesia. Dari hasil penyidikan kita sudah melengkapi beberapa alat bukti terkait tindak pidana ataupun yang dipersangkakan. Kami sudah menetapkan 5 orang tersangka, kemudian modus yang dilaksanakan adalah menawarkan atau menjanjikan ke berbagai universitas yang ada di Indonesia tentang program variant job yang merupakan program magang, yang mana program variant job tidak diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, namun tetap mengirim mahasiswa untuk magang mengikuti program variant job yang kenyataannya dipekerjakannya layaknya buruh di negara Jerman. Adapun 5 tersangka adalah ER alias EW, AA alias AE, SS, AJ. Polres Metro Jakarta Selatan berhasil menangkap pelaku penipuan tiket konser Coldplay yang merugikan para korban hingga 1,2 miliar rupiah. Tersangka wanita berinisial DA berusia 22 tahun ditangkap tim Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan pada 20 Maret lalu. DA sudah resmi ditahan polisi. Wakil Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Henrikus Yosi mengatakan pihaknya saat ini sedang menelusuri aliran uang tersangka. Polisi juga akan meminta keterangan dari perbankan soal aliran uang kasus penipuan ini. Kompol Henrikus menambahkan tersangka DA merupakan mahasiswi di sebuah perguruan tinggi swasta di Jakarta Selatan. DA mengaku diperintah oleh orang yang berinisial D dalam melakukan penipuan tiket Coldplay. Namun polisi tidak menemukan adanya orang tersebut
tersebut setelah melakukan penyelidikan. Kepolisian akan berupaya menelusuri aliran uang hasil penipuan yang dilakukan DA. Hingga saat ini masih belum diketahui kemana dan untuk apa uang 1,2 miliar rupiah yang digunakan tersangka DA. Tim Subdit 3 Jatan Ras Ditreskrimum Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil membekuk 2 orang pelaku pencurian dengan pemberatan di sebuah rumah di Desa Bukit, Kecamatan Parit 3, Kabupaten Bangka Barat. Selain mengamankan pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya 1 unit mesin perahu tempel, speedboat 15, 1 unit ponsel, 1 unit sepeda motor, serta peralatan yang digunakan pelaku untuk merusak jendela seperti obeng dan parang. Di rumah ini kroket tak? Bukan. Ini siapa? Diki. Ada orang 4 kan? Siapa-siapa? Ini kok yang kucing. Siapa namanya kak? Siapa? Motorku lah. Mana kau? Di bengkel ibu dah. Busuk awal kan. Buka. Mari buka. Iqbal benar nih lah. Borgol. Iya, Pak. Iya, nanti kan kasih zor sepirnya. Borgol benar. Borgol. Iqbal. Minum, Pak. Santai dulu. Santai. Ini borgol. Lah, sen. Lah, clear. Clear. Ini baik. Gelang aku beri ke laki. Udah ini gelang. Enggak. Minum bola. Satu apa nama? Benar ini. Tidak. Minum, Pak. Iya di sini. Minum. Pak dia. Bisa bukan dogi kan jangan kan. Kak pergi makan motor mana? Bu, adi pergi Motor kawannya mana? Enggak. Yang mana motor? Jadi gini Pak, kami dari Polda Foto aplikasi. ini ya agak mundur dikit ya. Sudah sih Pak. Pak lihat Pak, itu Pak. Bapak yang Biar dibaci. surat perintah Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kepulauan Bangka Belitung, Direktorat Reserse Kriminal Umum dari Jatan Ras, Bu ya. Ini surat perintahnya, tanda tangan komandan kami ya. Ada capnya, nah, ini nama-nama kami. Saya sendiri. Woi, jangan Son. Oh iya, taruh ya? Oh, bukan 3. Sudah. Bukan 3. Apa yang gunung dulu deh? Enggak, biarlah. Langsung lah. Cuman nak ditanya dulu. Mobil tetap enggak. Polda Jawa Tengah melaksanakan Operasi Pekat Candi 2024 yang dilaksanakan mulai tanggal 6 hingga 25 Maret 2024. Dalam 3 pekan pelaksanaan operasi ini sejumlah 2.189 kasus berhasil diungkap dan 3.579 pelaku berhasil diamankan.
Pengungkapan hasil operasi Pekat Candi disampaikan Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi dalam konferensi pers di Mapolda Jawa Tengah. Para tersangka ditangkap dari sejumlah kasus yang berbeda antara lain perjudian, penyalahgunaan bahan peledak, miras, perzinahan, premanisme, dan narkoba. Pelaku yang diamankan terbanyak berasal dari kasus perzinahan sebanyak 1.904 pelaku yang ditangkap di 812 lokasi. Adapun barang bukti yang berhasil disita selama operasi antara lain 410 kg bahan peledak, uang 67 juta rupiah, 11.000 botol miras, 79 senjata tajam dan 11 senjata api. Selain itu, barang bukti lain hasil kejahatan narkoba antara lain 2.174 gram sabu, 294 butir ekstasi, 980 gram ganja, dan 65.000 butir obat berbahaya. Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi mengungkapkan pelaksanaan operasi Pekat yang dilaksanakan memperoleh capaian yang melampaui target. Kapolda juga mengimbau masyarakat menghidupkan bulan Ramadan dengan kegiatan positif dan tidak melakukan aksi-aksi yang melanggar hukum. Dari hasil pelaksanaan operasi ini, rekan-rekan sekalian, Polda Jawa Tengah selama 20 hari telah berhasil mengamankan 3.579 tersangka. Jadi saya ulangi, kita amankan tersangka 3.479 tersangka dengan barang bukti 4,8 miliar rupiah. Dan ini tidak hanya dilakukan kita, kebetulan seluruh Kapolres di Jawa Tengah kita lakukan jogiting untuk kegiatan yang kita laksanakan. Kemudian hasil daripada operasi yang pertama perjudian itu ada 81 laporan polisi dengan jumlah tersangka 344 orang. Kemudian targetnya sudah melampaui yaitu 187% dari TO yang telah ditentukan. Petasan ini menjadi prioritas kita. Kalau tahun kemarin itu hampir berapa itu 5 TKP yang menyebabkan rusaknya barang dan korban meninggal. Hari ini kita giatkan lagi. Termasuk hari ini juga saya himbau kepada masyarakat kita untuk tidak main-main terkait dengan petasan itu sendiri atau mercon. Polres Jepara menggelar sosialisasi pencegahan peredaran uang palsu. Kegiatan ini dilakukan untuk mencegah adanya peredaran uang palsu menjelang datangnya Hari Raya Idul Fitri. Untuk mencegah adanya peredaran uang palsu, Polres Jepara menggelar sosialisasi pencegahan peredaran uang palsu yang digelar di Mapolres Jepara. Sosialisasi ini dilakukan seiring dengan tingginya perputaran uang menjelang Hari Raya Idul Fitri yang rentan dimanfaatkan oleh pihak tak bertanggung jawab untuk mengedarkan uang palsu. Untuk itu, Polres Jepara menginisiasi kegiatan sosialisasi untuk mengenal ciri keaslian uang rupiah ke masyarakat Kabupaten Jepara. Kapolres Jepara AKBP Wahyu mengatakan untuk menentukan uang palsu atau tidak merupakan kewenangan Bank Indonesia. Namun demikian masyarakat yang mencurigai adanya uang palsu juga dapat melapor ke kepolisian. Selain melakukan sosialisasi, Polres Jepara juga meningkatkan patroli di tempat-tempat keramaian yang memiliki potensi terjadinya peredaran uang. Belajar dari pengalaman ketika kita menghadapi bulan ini atau bulan Ramadan atau menghadapi Hari Raya Idul Fitri, ada potensi kejahatan yang meningkat, apalagi menjelang hari-hari Raya Idul Fitri. Salah satu kejahatan yang mungkin terjadi khususnya di lingkungan pasar, tempat-tempat transaksi yang sifatnya tradisional adalah terkait dengan uang palsu. Ini bahkan saya punya pengalaman, Pak. Dulu sebelum saya dinas di sini, saya dinas di Sukoharjo. Dulu saya juga pernah mengungkap uang palsu jumlahnya hampir miliaran rupiah. Itu dibuat di sebuah percetakan, kemudian juga diedarkannya di tempat-tempat tradisional, dan bahkan sudah banyak juga yang menjadi korban. Kenapa di pasar? Karena banyakkan saudara-saudara kita yang melaksanakan jual beli di pasar tidak dilengkapi dengan alat-alat deteksi uang.
Sultan Pasir Aji Muhammad Jarnawi dan Kapolres PPU AKBP Supriyanto bersama Forkopimda Kabupaten PPU memberikan dukungan penuh terhadap pembangunan IKN serta pembangunan Bandara VVIP yang berlokasi di Kelurahan Gersik, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Dukungan ini disampaikan dalam acara buka puasa bersama yang diadakan pemerintah Kabupaten PPU di lokasi pembangunan Bandara VVIP. Dalam kesempatan ini, Sultan Pasir mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan IKN dan Bandara VVIP di Kabupaten PPU. Sementara itu, PJ Bupati PPU Makmur Marbun menyatakan apresiasinya atas dukungan yang diberikan oleh Sultan Pasir dalam pembangunan Bandara VVIP tersebut. Marbun menegaskan pentingnya memastikan bahwa proyek pembangunan IKN dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan, keadilan sosial, dan perlindungan lingkungan. Hal ini menjadi salah satu fokus dalam sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah dan semua pihak terkait. Kapolres PPU AKBP Supriyanto juga menyatakan komitmennya terhadap kelancaran pembangunan proyek IKN dan Bandara VVIP. Upaya ini dalam rangka mendukung dan memastikan kelancaran proses pembangunan demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.